Kemudian ada lagi isi keterangan identitas sesuai dengan yang diminta. Nah, ini pilih namanya misalnya Lia, lalu klik tombol continue. Nah, setelah selesai mengisi, langkah selanjutnya cek email Anda. Buka pada Gmail, kemudian ada pesan dari Webex-nya untuk melakukan pembuatan password. Nah, untuk selanjutnya masukkan password di sini seperti nama username seperti Gmail Lia Yuliani 2487, kemudian konfirmasi password, kemudian continue. Nah, mengisi password dengan ketentuan yang tertera di samping. Nah, password akan tidak valid secara otomatis jika tidak mengandung unsur seperti yang di samping. At least 8 karakter, at least 2 letters, a mix uppercase and lowercase, at least 1 number, kemudian nama, username atau perusahaan, dari 3 password, mudah. Dan untuk selanjutnya adalah setelah itu langkah kelima adalah tampilan home muncul. Nah, silahkan klik menu meeting untuk menjadwal agenda atau memulai meeting. Untuk selanjutnya, nah akan keluar tampilan seperti ini. Silahkan klik tombol schedule yang saya lingkari ini untuk membuat agenda meetings. Nah, dari situ nanti akan keluar seperti meeting topik, meeting password, tanggal dan waktunya, kemudian kita bisa memulainya. Misalnya meeting topiknya adalah sistem pembelajaran di RA. Kemudian kita memasukkan. Ya? PPT-nya nggak berubah. Kenapa ya? Aduh, udah jauh. Nggak apa-apa, sok langsung ke itu aja, langsung ke. Nggak berubah. Oh, ini aja gini ya. Nah, itu. Nah, udah ini. Yuk. Ulangi lagi apa gimana, Bu? Udah, lanjut aja. Kemudian silahkan isi sesuai kriteria meeting Anda. Dan Anda pun bisa merubah password meeting sesuai kebutuhan meeting Anda. Nah, untuk selanjutnya tadi kan sudah diisi meeting topiknya, kemudian meeting passwordnya, nah kemudian tanggalnya. Ada tertera secara otomatis tanggal, tahun, dan jamnya. Setelah itu, nah ini kan kita sudah selesai sistem pembelajaran di RA. Nah, ini meeting room yang sudah jadi. Kemudian kita bisa mengklik tombol start bila sudah siap memulai pada jam dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk informasinya, kita bisa membagikan meeting, informasi ada meeting link, ada meeting number, password, dan host key. Nah, untuk selanjutnya, nah, mana ya? Nah, ini setelah kita masuk ke dalam roomnya akan ada tampilan seperti ini. Tadi kita membuat judul pembelajaran di RA, nah akan tampil seperti ini. Ada judulnya, kemudian ada waktunya dari 14.35 sampai 15.35, kemudian ada fotonya, dan kemudian ada tampilan start meeting. Kemudian kita klik start meeting untuk memulai room. Nah, selanjutnya, nah ini adalah tampilan ketika memulai Webex. Yang pertama adalah mic. Nah, bila mix ini bertanda hitam ini artinya telah bisa difungsikan. Nah, yang kedua adalah kamera. Nah, bila bertanda merah ini kameranya kita tutup atau tidak bisa digunakan. Nah, yang ketiga adalah share content. Untuk meng-share
seperti PowerPoint atau foto-foto ataupun apa yang ingin kita publikasikan terhadap partisipan yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah si partisipan. Di sini kita bisa melihat siapa saja partisipan di hari itu yang hadir dalam room meeting. Nah, yang kelima adalah chat untuk mengirim pesan tentunya. Dan yang keenam adalah opsional yang lain. Nah, yang terakhir adalah close atau end meeting untuk mengakhiri percakapan. Mungkin secara singkatnya itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Bu Lia. Iya, Ibu. Nah, tadi kan ada Iya, Ibu. ada PPT yang terlewat tidak tampil ya. Coba di apa namanya? Dijelasin Putus-putus. Tadi kan PPT-nya ada yang tidak terlihat ya. Kenapa, Bu? Tadi kan PPT-nya ada yang tidak terlihat. Diulangi lagi. Coba diulangi lagi ya. Mm-mm. Ya. Jadi supaya apa namanya? Supaya jelas. Tadi kan Diulangi lagi aja. Ya, diulangi lagi aja. Soalnya tadi kan ada beberapa slide yang ya nggak kebuka gitu. Hmm. Supaya lebih jelas. Ya. Diulangi aja sekali lagi. Udah. Ya. Oke. Makasih. Coba ya Bu, dicoba dulu ya Bu. Oke, mangga. Boleh. Sebentar, bismillah. Nah, Bu Lia, coba si filenya, si file PPT-nya itu diperbesar, bisa nggak? Biasanya ada di sini nih. Satu aja gini ya? Enggak. Di ini Bu, di atas home kan ada ini tuh. Ada home, ada di atas home. Ada apa sih namanya, ada kayak tampilan slide itu, jadi nantinya slide-nya lebih besar gitu Bu. Bentar Bu, putus-putus nggak kedengeran. Suara Ibunya putus-putus. Oke. Slide PPT-nya diperbesar bisa nggak? Oh gitu, bentar coba ya. Slide-nya diperbesar ya. Kegedean nih. Ini kelihatan nggak sih ini? Oh iya, mangga kelak. Kedap. Sama kelihatan nggak, ada nggak Bu? Ada sih, ada. Sudah ada. Nah, kecil ya? Ini kecil. Enggak, maksudnya Bu Lia, ini nih di atas ada home kan, ada file, ada home. Di laptopnya kan ada. Oh, di F5. Di F5 gitu. Iya, coba. Nah, jadinya kelihatan. Udah dari tadi di F5 tuh tapi nggak keluar ya. Aku juga lihat di handphone soalnya. Oh gitu. Oh ya udah dilanjut aja. Ya udah dilanjut aja.
Oh, nanti kita coba dulu ya Bu, bentar. Kecuali bentar Bu. Maaf. Di F5 tadi nggak keluar tampilannya. Kecuali mana ya dulu kemarin mah bisa. Allah. Kalau tetap nggak bisa, nah ini udah besar lah. Sekedap Bu. Apa ya apa? Ntar Bu, lagi loading Bu, maaf Bu. Coba diulangi lagi ya Bu, sebentar kayak lagi. Ini aku udah F5 nih, di enter tapi nggak keluar ya Bu ya. Skip aja. Udah aja Bu, segini aja udah cukup. Nah udah cukup. Udah Cukup ya. Ya udah. Ini ada ya, bentar. Sini ya, bisa ya Bu. Ya udah, yuk. Tuh ya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembuatan dan pengolahan meeting room via Cisco Webex. Perkenalkan sebelumnya, saya Lia Yuliani dari PAUD Mawar Bandung, tempat tanggal lahir di Bandung 4 Juli 1988, beralamat di Jalan Gagak Barat nomor 333 Bandung, dan alamat email liayuliani2487@gmail.com. Selanjutnya, pengertian dari apa itu video conference. Konferensi video atau dalam bahasa Inggris disebut video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah buka Google atau di Opera, kemudian klik akses halaman www.webex.com, kemudian sign in yang saya lingkari berwarna merah ini, dan klik Webex Meeting. Selanjutnya tampilan akan berubah. Nah, kemudian kita harus mengisi email address, yaitu mengisi alamat email kita, kemudian klik sign up. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah isi keterangan identitas sesuai dengan yang diminta. Kemudian klik tombol continue. Caranya, di sini ada bahasa Indonesia atau Inggris, kemudian ketik nama depan atau first name, dan selanjutnya adalah last name atau nama belakang, kemudian klik continue. Maka akan berubah lagi. Nah, setelah selesai mengisi, langkah selanjutnya kita buka email. Di situ ada apa keterangan untuk melakukan pembuatan password. Nah, silahkan, maaf, mana ya? Apa ini? Nah, silahkan isi password baru dengan ketentuan seperti yang tertera di samping. Password akan tidak valid secara otomatis jika tidak mengandung unsur seperti yang di samping.
Nah, di sini kita isi dengan username, kemudian konfirmasi password yang baru, kemudian continue. Nah, syaratnya apa saja? Nah, di sini ada ketentuannya, at least 8 karakter, at least 2 letters, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan kemudian mix menggunakan uppercase dan lowercase. Kemudian must not contain nama, username, perusahaan, dan lainnya. Setelah berhasil di sini, kemudian tahap selanjutnya adalah, akan ada tampilan seperti ini. Setelah tampilan home muncul, silahkan klik menu meetings. Nah, ini untuk memulai meeting atau memulai agenda. Setelah itu, kita akan membuat schedule atau jadwal. Nah, silahkan klik tombol schedule untuk membuat agenda meeting. Nah, ada beberapa kolom yang harus diisi. Silahkan isi sesuai kriteria meeting. Dan Anda pun bisa merubah password meeting sesuai kebutuhan meeting Anda. Nah, misalnya di sini kita klik di meeting topik, kita membuat sistem pembelajaran di RA. Nah, meeting passwordnya kita bisa merubahnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada date and time, yaitu waktu, kapan waktunya yang akan kita selenggarakan untuk room meetingnya, dan juga tanggalnya secara otomatis. Kemudian setelah semuanya diisi, kemudian klik start. Nah, selanjutnya, ini untuk waktunya tadi yang telah saya jelaskan. Di sini ada bulan Mei, misalnya tanggal 2, dan waktunya ada AM dan PM. Setelah itu klik done. Nah, silahkan klik tombol start meeting bila sudah siap untuk memulai pada jam dan tanggal yang telah ditentukan. Pastikan meeting informasinya. Nah, ini bisa kita share ke partisipan yang lainnya. Ada meeting link, ada meeting number, ada password, dan host key. Nah, ini room ketika kita berada di dalam room. Nah, ini judulnya tadi pembelajaran di RA. Ini untuk waktunya, kemudian ada foto kita. Nah, kita tinggal mengklik start meeting untuk memulai room. Nah, tampilan meeting ada foto. Nah, yang pertama adalah kontennya, ada gambar mic. Nah, di sini artinya suara kita bisa dibagikan kepada partisipan lainnya. Mic-nya bertanda hitam artinya mic kita sedang on. Bila berwarna merah tentunya sedang dimatikan. Yang kedua, ada kamera. Nah, kamera di sini berwarna merah artinya kita tidak menggunakan kamera. Dan yang ketiga ada share content untuk membagikan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat ada si partisipan untuk melihat peserta atau partisipan yang bergabung dalam room tersebut. Yang kelima ada chat untuk mengirim pesan. Dan yang keenam opsional lain. Dan yang terakhir ada end meeting. End meeting tentunya untuk mengakhiri apabila meeting telah selesai dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam diseminasi ini. Insya Allah ilmunya sedikit dan banyaknya bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.